Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu J. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, panjenengan juga. Alhamdulillah sehat. Ngapunten, hari ini saya mohon izin sama Bu Yuli mengganggu waktunya yang pertama karena saat ini saya sedang melakukan penyelesaian tugas di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya mohon bantuan panjenengan untuk membantu saya dalam supervisi akademik. Nanti Ibu untuk apa saja yang harus disupervisi, menika ada catatan di mana nanti teknisnya kita mengadakan praobservasi yang sekarang kita lakukan. Nanti saya akan mencari dari tujuan pembelajaran yang Bu Yuli akan berikan pada anak-anak. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai saat ini atau di dalam kelas nanti itu apa saja. Dan kemudian strategi yang Bu Yuli persiapkan untuk KPM tersebut apa saja. Itu percakapan kita hari ini untuk pra-observasi. Sedangkan nanti saat saya berada di kelas, saya tidak akan banyak-banyak memperhatikan Bu Yuli, tetapi ada indikator dan aspek strategi yang akan Ibu Yuli kembangkan, ya. Akhirnya nanti di area ini yang akan saya perkuat. Jadi aspek apa yang ingin Ibu Yuli tonjolkan di situ, kemudian strategi pengembangan, mungkin bisa model pembelajarannya atau strategi diskusi atau cara, di situ karakter bisa sakit untuk memunculkan karakter juga bisa. Jadi catatan yang akan saya tulis nanti sesuai dengan permintaan Bu Yuli. Ngaten untuk observasi saat pembelajaran di kelas. Nah, nanti setelah selesai saya mengamati di kelas akan ada observasi percakapan pasca. Setelah di kelas. Nah, nanti Ibu Yuli otomatis bisa memberikan refleksi, umpan balik dari anak-anak tadi bagaimana pembelajarannya, kemudian topik percakapan dan catatan. Mungkin Bu Yuli membuat catatan kecil di dalam kelas saat prosesnya seperti apa. Mungkin ada yang masih belum aktif atau bagaimana, monggo bisa disampaikan. Kemudian juga nanti akan saya tanyakan rencana tindak lanjut. Untuk kemajuan pasca pembelajaran bagaimana rencana tindak lanjutnya. Nah, selain itu nanti juga saya akan memberikan lembar pengembangan diri, rencana pengembangan diri Bu Yuli ke depan yang akan ditulis Bu Yuli. Nanti saya tulis tidak apa-apa. Yang pertama itu di sini juga termasuk kelasnya harus ada, kemudian aktivitas apa yang ingin Bu Yuli lakukan untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Tidak terikat, tidak KPM yang sudah dilakukan. Jadi aktivitas apa yang ingin dikembangkan Bu Yuli agar Bu Yuli mendapatkan pembelajaran atau pengalaman dengan anak itu yang lebih berharga. Kemudian tujuan yang hendak dicapai apa sebenarnya Bu Yuli? Misalnya suka dengan sastra dengan anak-anak, membantu anak-anak di luar konteks pembelajaran, mengadakan bimbingan misalnya. Ya, itu bisa diwujudkan di sini untuk pengembangan Yuli ke depan. Misalnya, itu saya kok di luar konteks saya mengajar itu, saya juga ternyata punya anak bimbing di sekolah ini tentang apa ya, tentang anak-anak yang ingin lomba. Mungkin Bu Yuli memberikan waktu luang untuk memberikan bimbingan lebih kepada mereka, kan ada strategi di sana. Terus menurut Bu Yuli aktivitas yang Ibu lakukan itu apakah ada ukurannya? Menurut Bu Yuli ukuran keberhasilannya seperti apa? Itu Bu Yuli. Kalau artinya tidak harus, maaf saya tadi pembinaan sebuah lomba, ukuran keberhasilannya berarti setidaknya meraih juara seperti itu maksudnya. Bisa begitu. Ukuran keberhasilannya saat anak tersebut telah mencapai tidak harus selalu capaian yang terlihat oleh artinya juara, nilai itu bukan ya, maksudnya sekedar perubahan sikap itu boleh.
Karena memang ini kan rencana pengembangan diri untuk kita ya, untuk kita guru, bahwa saat kita mengajar atau di luar konteks kita mengajar itu apa yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Jadi terus ini punya pendukung, entah kita kan sekolah kita punya sarana-prasarana yang memadai yang terkait itu yang mungkin akan kita bahas hari ini. Itu ya Beli. Kita masuk ke lembar percakapan perang sebelum panjenengan melakukan supervisi. Yang pertama nanti sekarang tanggal 7 ibu, tanggal 6 tanggal 6 ya. Kemarin cuma 7 tanggal 7. Kemudian untuk kelas hari ini mungkin kelas 11 11.3. Materi yang akan disampaikan nanti baik, sesuai dengan CP-nya Bu Fitri di kelas 11 itu bahasa Indonesia itu terbagi dari beberapa materi besar. Yang pertama ada tentang apresiasi drama, yang kedua itu tentang menulis ilmiah, yang ketiga itu adalah resensi atau ulasan buku. Nah kebetulan saya mendahulukan menulis ilmiah karena tahapannya panjang dan cukup lama, sehingga saya khawatir waktunya nanti terpotong puasa, lebaran, jadi yang tersulit saya dahulukan. Jadi betul saya ambil ini adalah tentang keterampilan mereka untuk menulis ilmiah dalam bentuk esai. Saya pilih esai, sebetulnya boleh artikel, boleh makalah, saya pilih esai ilmiah populer yang ringan, mudah untuk mereka biar tidak terlalu terpaku dengan tata struktur yang agak rumit. Itu yang pertama. Karena persiapannya sendiri setidaknya 2 bulan untuk menyelesaikan tahap penelitiannya, kemudian menganalisis data sehingga nanti terakhir menjadi sebuah tulisan. Dan pada kelas 11 ini secara khusus saya memfokuskan pada literasi baik digital maupun konvensional yang tulis seperti itu. Jadi karena melihat banyaknya animo anak-anak tentang media sosial, kemudian informasi di internet yang luar biasa, saya memaksa mereka untuk melihat atau mengkritisi fenomena bahasa Indonesia di dunia digital atau di lingkungan sekitar mereka. Jadi mereka boleh memilih. Yang tidak suka menganalisis atau melihat datanya dari media sosial boleh langsung terjun ke lapangan, istilahnya begitu. Itu yang untuk materinya. Kalau tujuan pembelajarannya berarti Yuli menggunakan secara umum tujuannya adalah mereka mampu mengkonstruksi sebuah esai ilmiah dengan memperhatikan 3 hal, yaitu isinya, sistematikanya, dan tata bahasanya. Urutannya ya, sistematika, tulisan, kemudian isi dan kebahasaan sangat diperlukan ini itu yang konstruksi berarti mengumpulkan dari data yang terserap mungkin begitu, kemudian dikumpulkan, ditata dengan jadi sebuah tulisan begitu nih gambarannya. Makasih Bu Yul untuk tujuan pembelajarannya sudah menggunakan metode. Sebetulnya secara umum ini adalah problem based learning Bu, tapi saya tidak ingin menamainya problem based learning karena ada beberapa tahap yang saya hilangkan misalnya, atau saya modifikasi sendiri. Jadi saya lebih suka menggunakan strategi saya sendiri, artinya diawali dengan observasi, analisis, tulis dan revisi gitu. Jadi siklus kegiatannya mengamati dulu, observasi dulu, analisis dulu datanya, kemudian tulis dulu, baru revisi. Yang ini cukup agak lama, tulis dan revisinya. Tulis kemudian revisi ya. Jadi strategi yang Bu Yuli ingin gunakan ya. Belum punya nama Bu, nanti cari ide Bu, kasih usulan Bu. Apa namanya? Metode pembelajarannya. Iya betul strategi ya. Belum saya beri nama yang bagus. Kemudian pengembangan yang ingin dicapai dalam KBM tersebut ini tertuju kepada anak. Di sini tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa biar anak-anak itu memiliki wawasan
literasi yang kuat, yang kuat ya menurut saya, karena sangat luas di sini, apalagi yang berhubungan dengan digital ini. Iya betul. Lagi tren di masa anak-anak, dan kalau anak-anak tidak bisa menyikapi tentang tentang kritik ya, untuk melihat aspek-aspeknya yang tadi sudah panjenengan jelaskan, ada bagaimana mereka harus melakukan penelitian, analisis dan sebagainya, itu kan perlu langkah-langkah yang harus dia capai. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi yang ingin disampaikan di area pengembangannya? Di area pengembangan otomatis karena ini menggunakan pendekatan berpikir ilmiah, maka kemampuan berpikir kritisnya itu atau critical thinking itu saya dahulukan nomor 1. Otomatis yang kedua, karena mereka mengerjakannya dalam kelompok kecil, saya sebut kecil karena satu kelompok hanya 2 orang, mereka berkolaborasi. Pertimbangan saya kenapa kelompoknya kecil, supaya lebih efektif. Dan mereka lebih percaya diri untuk bisa ambil bagian secara maksimal dalam kelompok. Terus yang ketiga ya otomatis kemampuan literasi itu sendiri, kecakapan literasi digital ataupun non digital. Strateginya sudah, Ibu menggunakan ini tadi apa? Observasi, analisis sama tulis dan revisi ya, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Karena sebenarnya Bu Yuli tidak ingin mengklaim bahwa ini adalah problem listening ya, betul. Jadi akan ada strategi lain yang mungkin dari langkah-langkah yang panjenengan uraikan nanti nje. Tapi ini terus terang saya kurang percaya dirinya begini Bu. Kenapa? Ketika kita tidak menggunakan problem based learning sebagai satu sistem yang baku, kan kita tahu problem based learning itu ada tahap-tahap yang sudah kita ketahui bersama secara keilmuan, ada teorinya ngeten gini. Nah, ini saya cuma ngambil sebagian terus saya jadikan satu strategi sendiri. Itu sebetulnya kalau dari kacamata berpikir itu efektif pakai merek sendiri atau pakai merek yang sudah ini gimana Bu? Kalau saya melihat bahwa dalam kelas itu kan harus memiliki kekuatan yang itu ada di strategi. Kalau kita melihat bahwa banyak model pembelajaran itu belum tentu cocok untuk sebuah kasus atau sebuah materi ini ya. Jadi kemungkinan besar apalagi di kurikulum merdeka ini yang Ibu gunakan. Betul, kelas 11 kurikulum merdeka fase F. Kita di fase F menurut saya sah saja. Boleh. Karena kita kalau adaptasi kan tetap boleh. Dari problem kemudian kita adopsi sedemikian rupa untuk mempermudah ini tadi perkembangan anak, bahwa Bu Yuli ingin memperkuat bahwa mereka tuh berpikir kritis, daya kritisnya itu nomor 1 di sini. Nah berarti kan Bu Yuli harus punya strategi yang kuat di situ. Misalnya Bu Yuli mencoba untuk melakukan pendekatan yang pertama, ayo kita melihat dulu observasi di lapangan seperti apa. Itu langkah yang mungkin kalau di kelas dia mungkin terlalu terpaku dengan sintaknya atau langkah-langkah yang problem. Tapi kalau dia diminta untuk di luar, kayaknya lebih menikmati. Dan itu sepertinya mengarah ke berpihakan anak. Menurut saya, Bu Yuli sudah melakukan langkah bahwa dalam proses pembelajaran itu Bu Yuli pendekatannya adalah bagaimana anak enjoy di situ, tidak merasa tertekan. Karena kalau kita melihat bahwa pasti penulisan buku atau ilmiah esai ini sangat berat untuk anak di kelas 11 yang kemungkinan dia memang suka digital tapi tidak suka menulis, membaca kurang. Tapi kalau ingin dikuatkan kembali, ingin diekspor ya, betul kan harus ada senjata. Nah, Bu Yuli sudah punya senjata ini tadi, menguraikan langkah-langkah agar strategi atau pengembangan yang ingin panjenengan capai itu tercapai. Coba nanti kita akan lihat nih Bu, dari aspek yang panjenengan sampaikan tadi, itu yang akan saya lihat apakah sudah kena di anak-anak, bahwa anak-anak ternyata sudah membuat sebuah analisis, sampai analisis ini anak-anak sudah observasi di lapangan, ya bagaimana minatnya mereka, apakah dia kok malas, itu berarti kan ada sesuatu. Ini saya yang kurang merasa kurang
bertanya kepada mereka terkait setelah mereka ambil data. Itu saya terus terang belum ada atau mengalokasikan waktu untuk menanyakan pengalaman lapangan yang mereka punya. Jadi saya tuh mungkin karena terpaku dengan oh ya harus pertemuan ini harus targetnya saya selesai kakak misalnya. Saya tuh jadi lupa bertanya tentang apa kesulitan kamu di lapangan, terus izin masuk tempatnya boleh tidak, atau ada kesulitan seperti apa, mengapa kamu memotret data yang sebelah sini, yang sebelah situ tidak. Itu saya sampai lupa mendalami tiap kelompok itu. Jadi itu karena kelompoknya jumlahnya cukup banyak, satu kelas sedikit banyak yang kemarin kebetulan ini sudah pada tahap analisis Bu Fitri, sehingga ketika saya ngecek satu-satu itu jadi lebih fokus ke menyelesaikan saya cek satu-satu daripada mendalami permasalahan setiap kelompok itu kendala entah saya, atau gimana saya harus mengelolanya seperti tetap nanti coba Yuli lakukan itu, memberikan arahan apakah dalam proses langkah sebelum analisis ini mereka sebenarnya memiliki kesulitan, dan itu yang akan panjenengan uraikan juga nanti biar anak-anak merasa bahwa tugasnya itu tidak menjadi beban. Ini saran saya bahwa kita harus tahu apakah metode yang Ibu digunakan itu sudah sesuai dengan minatnya anak. Kalau memang dia tidak, saya kok kesulitan ya Bu ya untuk menemui perizinan ini bagaimana? Apakah ada solusi lain? Bagaimana kalau cara saya seperti ini Bu? Mungkin mereka akan menawarkan alternatif jawaban yang lain untuk pemecahannya. Jadi harusnya memang kita harus berupaya untuk strategi itu disukai anak-anak itu. Bukan keinginan kita, tetapi pendekatannya adalah kita harus berpihak pada murid sehingga langkah-langkah yang kita buat itu tidak terbebani. Kalau saya, itu apa berarti nanti kemungkinan apa perlu saya berikan semacam cara umpan balik hasil dari pengambilan data itu dalam bentuk apa ya, tiap hari itu kalau wawancara atau ngobrol langsung kan tetap makan waktu, tapi saya tetap pengen dapat pesannya mereka atau pesan mereka selama pengambilan data itu sebetulnya lewat apa yang paling bisa. Kalau mudah ya mereka bercerita saja bisa, kemudian atau kita buat lembar bagaimana kesan mereka saat di lapangan itu bisa. Tapi tidak harus semuanya Bu Yuli, hanya sampel aja bisa. Kasus itu khusus mungkin ya? Mungkin dari beberapa dalam satu kelas itu kan di kelas 11-3 itu kemungkinan kan ada anak yang di tengah middle satu, atau yang headnya satu, atau yang mungkin lemah di penulisan, bisa nantinya kasih jawaban untuk anak. Di luar materi ini terus terang saya juga baru menemukan masalah-masalah klasik seperti faktor kesulitan anak dalam menulis, seperti kita tahu terkait kerapian, terkait dengan maaf mungkin ada yang punya kecenderungan untuk menghilangkan satu huruf-huruf gitu. Misalnya kalau tulis yang itu ada yang G-nya sering hilang gitu. Jadi dengan ini tuh saya justru malah ketemu banyak masalah atau situasi yang saya pikir tidak ada, ternyata ada. Masalah anak-anak kita itu tadi keterampilan tulisnya cukup, harus menulis teknisnya itu harus dibantu untuk dirapikan. Baik Bu Yuli, itu yang sudah kita sampaikan bersama. Kita langsung menuju ke kelas D. Saya kasih kesempatan Bu Yuli dan nanti semoga lancar di anak-anak, jangan grogi atau bagaimana. Biasanya anak-anak nanti kalau saya kesana takutnya ada orang, nah seperti itu. Tapi itu saja sesuai dengan karakternya Bu Yuli, tidak harus sesuai misalnya harus seperti ini, harus seperti ini. Saya sih nurut saja, monggo asalkan bahwa kelas itu bisa berjalan dengan baik. Matur nuwun Bu Yuli, saya akhiri, terima kasih. Sama-sama belum banyak yang bisa saya berikan karena sama saya juga baru belajar Bu Yuli, jadi saya
mengharapkan supportnya kalau memang nanti ada kesalahan atau dari Bu Yuli punya ide lain yang ingin disampaikan, monggo saya terbuka sekali untuk menerima masukan. Terima kasih Bu Yuli. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin anak-anak, Ibu Yuli, mohon izin saya ikut di dalam KPMJ. Monggo. Terima kasih. Semangatnya tetap membara seperti biasanya. Sebelum dimulai belajar kita, saya mau cek dulu hari ini yang tidak hadir siapakah? Tertarik? Yang tidak masuk siapa, Bu? Afifah, Nur Afifah, sakit? Terus Fadil, Evanol kenapa? Izin, atau banjir? Siapa lagi? Sabina Firda juga kena banjir sakit. Oh sakit. Oke, ya, alhamdulillah. Semoga yang sakit cepat sembuh. Ada yang sakitnya cukup lama, jangan lupa dijenguk ya. Nanti wali kelas diinformasikan, diajak menjenguk bersama. Baik, anak-anakku, hari ini seperti pembelajaran kita yang lalu, kita sudah melewati banyak hal, melewati 1001 rintangan untuk membuat sebuah esai. Kemarin kalian sudah melakukan pengamatan, betul ya? Kemudian setelah kamu amati dalam kelompok juga sudah ditulis datanya, betul? Berarti kalian hebat tidak bisa melakukan itu semua? Hebat dong, betul. Saya salut dengan kalian yang ternyata di luar dugaan sendiri, kalian itu bisa loh berpikir ala mahasiswa, analisis fakta, fenomena dari apa yang ada di sekitar kita, dari fenomena kebahasaan. Tepuk tangan dong untuk kita. Kemarin kita observasi, kemudian melihat data dan menganalisis data, maka data tadi harus disajikan dalam bentuk laporan tertulisnya. Kali ini kita akan belajar membuat yang kita sebut sebagai esai ilmiah populer. Ada 3 kata ya, esai ilmiah populer. Ada yang tahu esai itu apa? Kira-kira apa? Pernah membaca esai? Sepertinya pernah, Bu. Saya tidak tahu itu esai atau bukan ya. Maksudnya begitu ya. Esai, kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh salah seorang dosen saya itu, esai itu adalah karangan yang paling mudah karena tidak terikat oleh aturan-aturan yang kaku seperti makalah, skripsi maupun laporan hasil penelitian. Jadi dia adalah sebuah tulisan tentang sesuatu yang serius tapi santai atau sersan. Serius tapi santai. Esai bisa kita temukan di mana? Di majalah, di surat kabar. Kalau kalian biasanya membaca, kalian sering nyebutnya artikel, kadang-kadang. Jadi tidak semuanya sebetulnya itu artikel. Esai itu bisa jadi merupakan sebuah ulasan yang sering kamu baca, cuma kamu nggak ngerti itu esai atau bukan. Ilmiah, kata dasarnya ilmu. Ilmiah artinya berdasarkan suatu ilmu tertentu. Kalau populer, terkenal, apa itu? Famous kalau katanya coba tadi. Teguh. Famous, apa sih populer itu? Berarti mudah dikenali. Kira-kira lebih populer mana? Saya buat contoh ya. Indomie goreng dengan mie burung dara. Indomie goreng. Lebih terkenal mana? Indomie. Ega berarti lebih suka Indomie. Berarti yang lebih populer adalah Indomie. Bila kita membuat esai, kita akan memilih membuat mie burung dara ibaratnya atau Indomie supaya dikenal orang. Indomie. Maka yang pertama harus enak, betul? 2, harganya
terjangkau. 3, menarik. Apanya yang menarik? Apa dasar? Kemasannya, katanya coba, katanya wajar. Penampilan, proporsi. Ada lagi? Proporsinya banyak. Indomie banyak. Ya, ada lagi yang menarik. Iklannya. Yang kemarin kita analisis adalah termasuk di antara adalah bahasa iklan. Oke. Seperti inilah esai ilmiah populer itu sama seperti kita sedang membuat Indomie goreng. Mudah, betul? Cepat, disukai banyak orang. Nah, syarat untuk menulis esai ilmiah populer itu harus dari, maaf saya gambar ya, ini bukan mata yang pakai bulu mata ya. Berarti mengamati, melihat, baru kemudian kita pikirkan, analisis, baru kemudian kamu tulis. Saat kita mau menulis esai, kita kan tidak butuh merenung diam di kamar mandi, terus oh iya dapat ide, kan tidak bisa dipahami ya. Esai harus berdasarkan dari mana? Hasil analisis. Kemarin saya lihat judul kalian itu bagus-bagus kan. Boleh kalau saya boleh komentar, bahkan kelas-kelas yang mungkin dianggap kelas baik unggulan itu untuk buat judul itu perlu beberapa kali pertemuan. Kalian saja satu kali pertemuan itu sudah ada judul bagus-bagus ya. Ya saya termasuk bangga dengan kelas 4 karena ternyata dibalik penampilannya yang menurut sebagian orang itu tidak menjanjikan, ternyata tersimpan ide-ide kreatif. Ini bagian dari rahmat Allah, ya kan, kemurahan Tuhan kepada kalian supaya apa nanti? Oh saya ini ternyata cerdas loh ya. Ternyata saya ini bisa gitu. Bukankah kita adalah apa yang kita pikirkan? Kalau kita berpikir kita ini baik ya kan baik, kita berpikir jelek ya kita akan jelek. Kita mengiyakan apa persepsi orang tentang kita. Oh iya aku tuh malas, oh aku nakal, aku tuh suka telat mengerjakan tugas misalnya. Itu adalah apa namanya? Negatif input yang kita masukkan dan kita jadikan sebuah kepribadian, dan itu sebetulnya salah. Oke ya, kembali ke sini. Saat sebelum menulis kita perlu membuat apa yang pertama? Namanya kerangka. Hari ini kita akan fokus membuat ini. Tulisan yang bagus berawal dari kerangka yang bagus. Kenapa jembatan Suramadu itu dianggap sebagai salah satu proyek besar Jawa Timur? Kenapa? Karena panjang. Karena menyeberangi lautan katanya yoga. Ada lagi? Karena biayanya besar. Iya betul. Terlebih dari itu ada banyak ahli yang salah satu tugas para ahli itu tadi ya. Mungkin salah satunya nanti kalian jadi ahli-ahli seperti itu. Amin, semoga yang amin. Ya, insinyur-insinyur teknik seperti itu membuat rancang bangun jembatan Suramadu. Dia kuat kokoh menghubungkan Pulau Jawa Induk dengan Pulau Madura. Bayangkan apabila Suramadu itu fondasinya dibuat oleh, mohon maaf, lulusan universitas yang tidak baik atau IPK jelek banget. Kira-kira fondasi atau struktur bangunannya nanti itu bagus atau tidak? Tidak. Sama seperti jembatan Suramadu, kerangka esai itu adalah fondasinya yang membangun sebuah teks. Kalau nanti kamu bisa membuat kerangka yang bagus, 80% perjalanan membuat esai itu sudah selesai. 80% terjamin baik. Nah, membuat bangunan esai itu dibuat dari mana? Ya otomatis kembali ke hasil analisis. Kemarin sudah saya kembalikan LKPD 1. Boleh saya pinjam Zeva? Ini kelompoknya Zeva. Saya beri contoh ya Nana. Misalnya data yang kamu buat, yang sudah kamu buat tabel seperti ini adalah bahan mentah. Kalau mau buat jembatan berarti adalah batu bata, semen, pasir gitu ya, kapur. Ya, ini bahan mentahnya. Bahan mentah ini yang akan kamu susun
di sebuah bangunan. Mau ke belakang? Diambil lagi. Oh begitu, silakan. Iya. HP sudah dibawa? Oh iya. Baik, saya tambahkan lagi. Nah, misalnya judulnya Zeva ini anak. Gaya bahasa poster kesehatan di Rumah Sakit Sumberjo. Berarti Zevanya melakukan observasi di Rumah Sakit Sumberjo dan menemukan gaya bahasa Indonesia dalam poster itu apa saja. Dia menemukan satu, ada kata bahasa medis, virus, bakteri, tinja, urin, itu ya, demam, banyak sekali. Ada bahasa persuasif. Contohnya, kapan harus ke dokter, berarti ini mengajak pembaca untuk sadar pergi ke dokter memeriksakan diri. Secara visual ada gambar dokter, ada gambar orang sakit perut, nah, ada gambar organ dalam manusia. Ini batu bata, pasir, semen, lem Raja Wali, apalagi kawat, paku, semua ada di sini. Sampean semua harus bisa membuat ini menjadi sebuah bangunan. Nanti jadinya bangunan seperti apa ya, inilah bahan bakunya. Jadi sekarang kita fokus bagaimana membuat kerangka dalam struktur esai ilmiah. Kemarin saya terima kasih bagi yang sudah mengonsultasikan hasil jadinya ya. Tapi hari ini kita sempurnakan lagi supaya hasilnya lebih bagus. Kita mulai dengan alur yang lebih tepat, yaitu dengan pertama-tama membuat kerangkanya. Dalam hitungan 5 silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, ya, sedia mas. Lima, silakan duduk. Saya berikan kamu sendirinya juga. Wah, ya. Dari kelompok yang kurang, oh iya maaf. 2, 3, kelompok belum. Baik, dari LKPD kedua yang Bu Yuli bagikan, kamu tahu bahwa esai itu punya berapa bagian? Oh, yang sampai paling 3. Tangan? Ya, ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua apa? Penutup. Yang terakhir? Penutup. Ini saya buatkan template sederhana ya anak, supaya tidak terlalu banyak kalian membuatnya. Ada 7 minimal 7 paragraf esai dengan komposisi 2 paragraf pertama merupakan pendahuluan, kemudian berikutnya 3, 4, 5, 6 merupakan isi, 1 paragraf terakhir yaitu penutup. Baik. Nah, silakan dengan kelompok mulai merumuskan apa saja yang akan dibuat menjadi topik utama dalam tiap paragraf. Kalau kamu bingung, mari kita buka lagi materi 1 di Google Classroom dengan esai berjudul Filosofi Hidup di Bak Truk. Silahkan dibuka kembali. Saya beri contoh di situ. Sudah dibuka? Ada yang belum punya pakai data atau kehabisan pakai data? Pakai wifi kelas bisa? Sudah bisa. Bergabung saja ya yang tidak bisa, teman-temannya yang bisa. Baik, kita amati yang berwarna biru dulu anak-anak. Pada contoh itu Bu Yuli sudah ngeblok paragraf berwarna biru. Artinya dia merupakan apa? Pendahuluan. Betul sekali. Silakan dibuka yang berwarna biru. Paragraf biru yang pertama, berarti dia adalah pendahuluan yang pertama. Coba, saya pengen salah seorang berkomentar yang
di paragraf pertama pada artikel esai tersebut itu topiknya tentang apa? Ada yang berpendapat? Ya, silakan. Siapa? Atau masih sambil membaca? Silakan dibaca. Paragraf pertama itu topiknya tentang apa? Jangan takut salah karena semua berawal dari kesalahan ya. Silakan berpendapat. Siapa? Hanu? Ya. Silakan Hanu. Perumpamaan truk dengan Oke, betul. Di situ ada kalimat bagaimana? Truk itu diumpamakan seperti tokoh animasi Sullivan. Betul ya? Ya. Maka pendahuluan di paragraf pertama itu berisi analogi atau membandingkan dua hal yang sepertinya memiliki kemiripan. Mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Truk itu serama perjalanan, begitu ya di paragraf itu dikatakan. Tapi dia punya sisi yang menggemaskan seperti tokoh tokoh kartun Sullivan dalam monster ini. Kelihatannya seram truk itu, tapi dia ada unsur lucunya. Pembaca kan akan bertanya-tanya, kok bisa lucu? Apa yang membuat lucu? Ternyata dijawab di paragraf kedua. Paragraf kedua isinya apa, Dwi Andika? Urusan-urusan Bisa diperjelas suaranya? Urusan-urusan jangan di belakang. Jadi tadi kan bertanya-tanya apa yang lucu dari truk dan karakter monster ini yang bernama Sullivan tadi. Pembaca kan bertanya dalam hati begitu. Penulis mengatakan yang lucu adalah adanya tulisan-tulisan di bokong truk yang ternyata berisi banyak hal. Bisa filosofi hidup salah satu. Nah, yang kedua tadi merupakan penjelas analogi. Kalian boleh menggunakan pola ini juga boleh tidak, tapi ini merupakan pola yang menurut saya setelah saya amati dari banyak esai paling gampang anak-anak. Contohnya, maaf saya ambil contoh dari yang lain, misalnya pinjam LKPD-nya Rizky, Pak. Ya, judulnya Rizky, saya ambil contoh ya. Penggunaan bahasa dalam daftar nama makanan di warung desa Kapas Bojonegoro. Misalnya, kalau kita membuat analogi, tadi kan bendanya adalah truk. Kalau ini adalah makanan khas desa, begitu Rizky ya? Ya, makanan khas desa ini kita analogikan apa? Yang unik, yang menarik, atau justru mengejutkan? Unik, namanya apa misalnya yang kamu temukan? Ada menunya, ada yang aneh mungkin? Sambal geledek gitu misalnya, ada nggak? Apa? Aroma. Piye? Pecel aroma misalnya. Itu kan nama makanan daerah tapi dikemas dengan ala modern. Nah, analoginya apa? Sesuatu yang lama dibungkus jadi sesuatu yang baru. Kita ibaratkan apa misalnya? Apa misalnya? Kalau kita buat analogi, kira-kira apa ya? Makanan itu seperti apa? Apakah makanan itu bisa apa misalnya? Berganti rupa atau berubah wujud? Seperti Iron Man, pecel merupakan salah satu makanan yang ini bertransformasi. Ya silakan. Misalnya begitu, ya kan? Kita bisa membuat analogi. Jadi kenapa tahu soal analogi? Kalian pernah berpikir tidak kalau menulis dengan analogi itu membuat semuanya jadi tampak lebih menarik, ya nggak? Kita ngomong pecel Bojonegoro merupakan makanan khas yang ada di sekitar kita. Itu boring kalau bahasa gaul kalian ya, atau membosankan. Buat sesuatu yang lucu, segar, dan orang-orang jadi tertarik dengan topiknya. Saya sebutkan misalnya contoh judul yang kalian setorkan ke video kemarin ya. Misalnya nih ada miliknya jadi kelompoknya Tessa ya,
penggunaan kata baku di papan informasi Samsat Bojonegoro. Nah, setelah Tessa dan kelompok pergi ke Samsat, terus memfoto isi papan informasinya, kemudian ada informasi yang rata-rata itu adalah tentang dilarang menerima pungli, misalnya gitu ya. Tessa sama kelompoknya tertarik ini mengangkat tema tentang pungli, maka analogi yang bagus apa tentang orang yang tidak menerima pungli itu tadi? Silahkan dibuat analogi atau sebuah cerita atau sebuah perumpamaan. Tadi saya bilang saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the main lesson. Oke, kembali ya. Esai itu tulisan paling gampang. Semua bisa masuk ke esai. Ibarat seblak mulai dari sawi, makaroni, pentol, sosis, bahkan seafood bisa masuk ke dalam seblak. Esai pun begitu. Kamu awali analogi, boleh. Bu, kalau saya nggak mau mengawali analogi, kira-kira apa alternatifnya? Oh, ada banyak. Misalnya di kerangka kamu punya opsi selain ini, mohon maaf, satu di atas ya. Kamu bisa mulai dengan pantun, bisa mulai dengan apa ini? Peribahasa, bisa mulai dengan puisi, loh yang malah panjang ini. Lirik lagu boleh? Boleh. Adegan film yang terkenal? Juga boleh. Misalnya diawali begitu. Bagaimana Bu ceritanya? Ceritakan film itu apa? Seperti ketika Cinderella kehilangan sepatu kacanya. Lihat. Mungkin begitulah kekhawatiran seorang perempuan yang sedang menunggu jodoh lah, misalnya. Itu kan boleh. Bu pantun, Bu boleh? Iya boleh. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa membeli apa frappe, lupa boleh ini Surabaya beli frappe. Jangan lupa membeli lapis, gitu ya kan. Wahai kaum muda yang suka bergaya, pergi ke Miniso adalah jalan pintas untuk eksis. Ini kan yang meneliti bahasa iklan Miniso kelas lain saya. Nah, misalnya begitu. Berarti tulisan kamu jadi menarik tidak? Jadi menarik. Bukan cuma wajah yang perlu di skincare, tapi tulisan itu harus juga diberi skincare biar glowing. Nah, tulisan juga harus glowing. Nah, esai ini seperti itu anak. Jadi pada bagian ini 1 dan 2 coba kamu tulis. Misalnya pendahuluan, analogi apa dengan apa, atau pantunnya apa gitu ya, diawali pantun apa misalnya. Kalau pantun ya tulis pantun, kalau dia lirik lagu ya boleh, misalnya ada lagu yang cocok dengan temuanmu itu apa. Fajar kemarin meneliti, saya ingat es krim mochi, betul? Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru pengajar di kelas. Panggilan ditujukan kepada seluruh ketua kelas 11 dan 12. Dimohon menuju ke depan ruang TU. Sekali lagi, seluruh ketua kelas 11 dan 12 diharap menuju ke depan ruang TU sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pelan-pelan dari memulai kerangka pada bagian pendahuluan. Silahkan kelompok berdiskusi. Sepertinya apa ya yang bagus untuk mengawali esai kelompok saya? Saya beri waktu maksimal 5 menit. Ayo coba sekarang tuliskan idemu, nanti pilih berkeliling melihat satu-satu seperti apa kira-kira ya. Apa pendahuluan yang menarik, seru, lucu, ya? Dimulai dari sekarang, silakan. Sendiri dulu ya, benarnya.
juga bisa lihat data. Oke. Yang paling menarik menurut Gifang dan Andika apa dari temuannya ini? Tidak ada masalah. Gaya bahasa promosi matching apa ini? CODM itu mobile. Singkatan dari Call of Duty mobile di Instagram. Oke, lah ini ada bahasanya apa? Tactical, proyektil, ya. Yang menarik dari iklan itu apa? Menurut visualnya, ya katakan bahwa sekarang itu iklan game lebih banyak menggunakan CGI, ya, kita paham CGI ada di semua animasi. Itu kalian anak-anak yang betul-betul ya itu penting atau justru malah tidak menarik. Kita omongan objektifnya misalnya tidak menarik untuk sekelas iklan itu harusnya bagaimana? Kan bisa yang itu ya sama Andika sama Gifang coba pembukaannya apa boleh apakah ada icon situasi di game itu yang semua orang pasti tahu kalau di ODM ini kalau ada bisa masukkan di awalnya. Yang suka peribahasa berpantun. Pantun gimana? Juga buat pantun? Iya, ini mau berpantun. Jangan buat tahu harus dibuat pilih mau lihat. Gimana? Kasih ide cepat-cepat ya. Semoga seperti ini. Itu pengennya biar apa? Untuk event apa? Pernikahan. Carilah analogi atau situasi yang dekat dengan pernikahan. Misalnya kayak pernikahan yang ikonik itu yang dinanya Bebas atau ada apa gitu misalnya artis siapa, apa yang pokoknya kalau membaca pasti oh iya ya itu sih ada enggak? Ada tidak? Pernikahannya seperti kayak Ricis sih nggak mau bercerai ini, lu juga pakai gini. Tidak apa-apa kalau urusan tulis gitu ya, masih ingat yang rektanguler yang melengkapi tanda pengantin meskipun bukan menjamin itu harus sama juga ternyata ya dipilih untuk pernikahan yang pernikahan tak ada jaminan orang Cina itu akan jadi semua dia pasti memimpikan bilang apa sesuatu yang analogi jadi kamu menganalogikan dengan pernikahannya siapa ini usul tak ya boleh kamu pakai boleh kita cuma usul ada nih pernikahannya Ricis atau adegan film apa yang artisnya pakai beda atau film India kalau kamu nikah film India enggak putih enggak video iya Cindy gimana belum nanti buat jawabannya caranya mau bagaimana kamu juga puskesmas oh mirip apa nanti pembukaannya sama Deva ini kalau bisa ya harus yang menunjukkan itu beda walaupun intinya sama ya boleh apa sih kesehatannya mayoritas ini kok pendidikan iya mata oh ini berarti kok kesehatan itu kesehatan apa? Artinya kalau kan kayak Sulifan tau ada jenis tokoh kartun atau kalau ada pakai itu sudah di anak kesehatan mata itu penting. Oh iya, tapi juga
Iya, beberapa orang. Soalnya kan ada anak itu yang keluar dari sekolah.
Bu Fitri, mohon maaf dipending sebentar, nggak apa-apa ya. Berarti ini off dulu rekamannya. Baik, nah yang sudah selesai pendahuluannya siapa? Saya cek dulu. Ada yang sudah belum? Satu atau dua baris sudah tidak Pak? Ya, silakan dok. Ada pertanyaan? Bagaimana? Coba. Oh, mau tanya konsul ya, coba-coba. Saya bacakan ya. Judulnya adalah Bahasa Promosi Skincare Najmina melalui media sosial. Paragraf pertama, penggunaan skincare merupakan hal yang wajib bagi wanita kebanyakan. Kita mengidentifikasi salah satu produk skincare yang lumayan fenomenal di daerah Bojonegoro. Kita beri masukan ke kelompoknya Agustina dan Syahidah ya. Semoga ini, pokoknya nanti kalau kelompok lain juga diberi masukan, tidak boleh merasa tersinggung atau bagaimana ya, semua demi kebaikan kalian. Sekarang Willy tanya, kalimat yang pertama tadi, penggunaan skincare merupakan hal yang wajib bagi wanita kebanyakan. Menurut kalian, jika pembukaan esainya seperti itu menarik tidak? Kurang menarik, betul? Kurang menggigit, kurang menonjol lah bahasa ini. Ada yang mau memberi saran untuk kelompoknya Agustina sama Syahidah, apa sebaiknya yang mereka lakukan? Usul gimana? Ini biasanya sesama perempuan ini bisa memberi usul tentang skincare. Ada usul? Silakan yang memberi usul apa yang sebaiknya untuk pendahuluannya tentang bahasa skincare ini. Cindy, sepertinya cukup paham topik ini. Ada masukan untuk kelompoknya Agustina? Ya, enggak apa-apa? Enggak, gimana? Tidak ada. Ya, Cindy ternyata tadi nggak angkat tangan tapi gatel. Ya. Ada yang mau beri usul? Gimana? Apakah bisa misalnya kita masukkan sebuah pantun? Ada yang mau menyumbang pantun untuk kelompoknya Agustina dan Syahidah tentang skincare? Gimana? Sip? Tidak? Kenapa tidak jadi? Padahal tadi ngencang suaranya. Bisa diolah dengan pantun ya? Atau lirik lagu? Lirik lagu yang menggambarkan tentang kecantikan perempuan ada tidak? Apa? Coba, ayo coba. Ada nggak? Aku tidak yang menggambarkan kecantikan perempuan. Bagaimana sih Pak? Oh iya, di nyanyi gereja kita bagaimana ya? Tidak ada. Iklan skincare yang populer di televisi coba. Sarah Novli. Ya gimana? Setengah putaran. Setengah putaran. Ya sekali putaran. Putar-putar di wajah. Yes. Di balik iklan yang viral itu kita ingat berarti dia menggunakan bahasa yang keren, tepat sasaran. Coba kalau misalnya kelompoknya Agustina tulis saja setengah putaran, sekali putaran begitu ya. Orang membaca sambil menyanyi dalam hati. Ini bukanlah iklan produk XXXX di televisi, tapi ini adalah produk lokal yang mulai digemari. Kan gitu ya, namanya Najmina Skin. Kan boleh begitu. Pinjam iklan itu boleh. Paham ya? Untuk mengantarkan kita bahwa oh ini loh produknya sejenis. Ya enggak? Paham anak ya? Kamu jangan bingung membuat analogi. Aduh saya pusing, udah ada ide Bu. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan. Mungkin nanti di rumah aku muncul nih kayaknya saya suka dengan analogi ini, atau ada pantun bagus ternyata, atau ada lirik lagu yang saya kayaknya cocok ini.
kan, misalnya tentang perempuan, kecantikan perempuan atau apa gitu ya, atau lagu tentang Bojonegoro, matoh mungkin ya. Ternyata definisi matoh sekarang tidak diterima oleh generasi Z. Yang diterima adalah glowing dan sultan gitu ya. Para pria atau anak laki-laki ingin menjadi sultan, sedangkan yang perempuan ingin menjadi glowing. Gitu loh anaknya. Kan enak tulisannya juga. Jadi jangan kaku seperti membuat makalah. Oh tidak, saya tidak menerima. Kalau ada kalimatnya yang lurus saja seperti jalan tol itu ya, Yuli kurang suka. Buat agak sedikit humor gitu ya. Selain kelompok, terima kasih ya kelompoknya Musika dan saya juga sudah konsul. Ada lagi yang mau bertanya? Malu bertanya? Ya Pak, tidak jadi. Coba saya lihat. Ini dari kubu cowok ya, ini kelompok cowok. Ini kelompoknya siapa tadi? Tito sama Syahrul. Mari kita simak, oke semuanya perhatikan. Kelompok Tito dan Syahrul. Judulnya penggunaan bahasa dalam game Mobile Legends. Oke, jadi kita membayangkannya dia sedang melihat percakapan di dalam game Mobile Legends. Kira-kira apa yang ditemukan? Sudah punya bayangan? Sudah. Apakah bahasa yang baku? Iya. Apakah bahasa kebun binatang Surabaya? Yakin gitu ya, banyak sekali ya. Nah itu, oh kita sudah punya bayangan. Berarti sebetulnya ini menarik tidak? Bagaimana? Mungkin iya, tergantung tulisannya. Jangan sampai topik menarik, tulisannya nanti kurang menarik. Mari kita lihat. Oh ya, dia membuat apa ini? Peribahasa. Main Mobile Legends biar nggak stres. Malah ketemu orang stres terus. Gimana deh? Ini maksudnya sambilannya mana, isinya mana? Mobile Legends game yang cukup terkenal di kalangan anak muda, meskipun ada bocah ataupun orang dewasa hingga bapak-bapak yang tergila-gila. Itu ya. Menurut kalian bagus tidak pendahuluannya? Nilainya B plus B, C, K, B. Berarti bagus ya, lumayan. Sudah berusaha untuk membuat ini sepertinya bukan pantun ya, niatnya apa? Tidak tahu, pokoknya nulis saja. Oke, nggak apa-apa. Memang begitu, nulis itu yang penting nulisnya editnya belakang. Bagus ya, berarti niatnya ingin menghilangkan stres, begitu masuk Mobile Legends justru malah tambah stres. Nah, fenomena ini menarik ya. Bahasanya juga menarik kita lihat. Berarti saya tulis semua kata-katanya di dalamnya. Loh ya iya, yang menurut kalian menarik. Itu ya. Oke, bagus kelompoknya itu sama Syahrul. Siapa lagi? Mandala, NG. Ada pertanyaan? Tidak. Cewek-cewek yang belakang itu? Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Saya minta ada yang mengajukan hasilnya ya, dari tempatnya tidak apa-apa. Dibacakan hasil kelompoknya oleh nomor absen 24. Siapa? Siapa? Ya, dibaca dari tempat duduknya ya. Silakan berdiri nak. Neza sama sini. Berdiri ya sini. Seadanya tidak apa-apa. Silakan. Salam dulu. Sini. Tolong yang lain berhenti dulu menulis. Perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan hasil
Oke, dia bilang maka itu penting. Kita harus menjaganya. Kalau tidak seperti dia seperti tokoh siapa namanya? Lim Jukyung dalam serial drama Korea True Beauty. Oke, terima kasih. Salam dulu. Willy bertanya, ada yang pernah menyaksikan drakor True Beauty? Kesehatan mata dengan tokoh yang berkacamata tadi. Betul, berarti tepuk tangan ya buat sepeda dan ini. Kelompok yang lain juga punya ide-ide yang sama. Boleh juga ide-ide yang kurang lebih sama. Baik anak-anak, mengingat waktu kita terbatas, sepertinya tidak bisa diselesaikan LKPD 2-nya pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk diselesaikan di rumah. Pada pertemuan berikutnya, Willy akan cek konsultasi boleh, karena salah satu dari penilaian sikap saya juga adalah dari konsultasi. Untuk LKPD 1 hari ini dikumpulkan. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau ingin menyampaikan usul atau sesuatu? Ada yang belum dimengerti? Ya, baik. Mengingatkan kembali bahwa ini adalah kerja kelompok. Kamu dan kelompok harus bisa bekerja sama dengan baik. Jadi pastikan tidak ada salah satu yang merasa paling banyak berkontribusi. Jangan satunya jadi beban gitu ya kan. Jangan satunya hanya numpang nama saja, karena ini kelompok. Jadi 2 orang ini harus betul-betul saling berdiskusi dan bekerja sama. Pastikan bahasanya harus humor, segar, menghibur. Nah gitu ya. Jadi esai ini insya Allah merupakan proyek penutup kalian di semester 4 yang akan kita bukukan bersama. Harus bangga nanti kamu punya buku ber-SBN atau namamu di dalam satu ada esai milik kamu. Oke, terima kasih untuk kelas 11 4. Mohon bantuan untuk PJ Bahasa Indonesia nanti mengumpulkan LKPD 1 ya. Oke. Sekian untuk pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian saya akhiri, anak-anakku. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, rawan sakit ya saat hujan, dan juga rawan terjadinya kecelakaan jalan raya. Pastikan kalian menjaga keselamatan, berhati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia bantu Willy Assalamualaikum Bu Yuli, Pak Waskito. Pak Waskito, mohon izin saya hari ini akan memberikan coaching atau percakapan pasca observasi sama Bu Yuli yang kemarin itu 2 minggu yang lalu Bu Yuli ya. Panjenengan telah menyelesaikan supervisi akademiknya, kemudian saya observasi di kelas 11-4 Bagaimana kabarnya Bu Yuli setelah jeda 2 minggu ini? Bagaimana kabarnya? Ya Allah, tak repoti lagi. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih karena apa ya, bagaimanapun kita tetap membutuhkan banyak masukan di Bu. Jadi saya pikir ini bagus untuk saya pribadi supaya lebih baik. Nah, terkait dengan yang kita lakukan kemarin Bu Fitri, observasi di kelas. Kan kemarin kelas 11-4 nih, ketika Bu Fitri masuk itu kan saya sedang proses pada tahap membuat draft dari kerangka karangan. Nah, kebetulan yang kita bahas kemarin masih di pembukaan. Nah, sekarang di pertemuan selanjutnya ini sampai hari ini progresnya adalah ya sudah menjadi karangan utuh, sudah mulai
kan sifatnya konsultasi, jadi anak-anak itu membawa progresnya kepada saya untuk saya beri masukan dan mereka melanjutkan apa yang perlu dibenahi, dan finishingnya, istilahnya finalisasinya adalah di minggu ini. Terakhir saya buat tenggat waktunya gitu. Jadi, menyikapi yang kemarin yang saya sampaikan pada percakapan pasca observasi di kelas Uniko, di kelas 11 nanti ada catatan refleksi guru yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengembangan Bu Yuli selama melaksanakan pembelajaran bersama anak-anak itu, kemudian topiknya itu yang menarik di dalam kelas saat proses observasi, kemudian saat anak-anak harus mencari referensi di luar, baik dari pihak sumber yang lain, itu mungkin akan menjadi bahan pembicaraan kita. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah produknya, kemudian hasil dari anak-anak ini sudah melangkah, sudah menjadi sebuah kerangka yang utuh dari yang sebelumnya masih berupa narasumber, wawancara, kemudian menulis, literasi, dan akhirnya menjadi sebuah kerangka. Iya betul, yang seperti tujuan panjenengan. Yang pertama, bagaimana Bu refleksi selama mengajar di sana selama proses 2 minggu ini yang Ibu rasakan? Kelas 11-4 itu kalau saya boleh katakan itu agak spesial karena memang di situ heterogenitasnya cukup tampak, dalam arti yang pandai itu tampak pandai, yang sama sekali perlu bimbingan khusus itu juga ada gitu, maksudnya begitu. Nah, ketika membentukkan kelompok kemarin pembentukannya kan dengan apa yang mereka cocok, maksudnya saya tidak menentukan kelompoknya gitu. Nah, saat pembentukan kelompok itu ada juga ternyata yang kurang bekerja dengan maksimal, itu artinya entah karena sering tidak hadir di kelas terutama, atau yang kedua alasannya ya klasik Bu, misalnya rumahnya jauh, tidak bisa mengerjakan di luar jam sekolah. Nah, untuk kemampuan anak-anak yang khusus itu terutama dalam bidang bahasa, karena ini lekat dengan pemahaman terhadap ejaan karena teks karangan ilmiah ini. Nah, mereka saya pikir tidak ada masalah karena kita dibantu dengan aplikasi resmi dari Badan Bahasa, kan kita punya KBBI 6 yang terbaru ini mereka sudah saya himbau untuk mengunduh dari Play Store untuk digunakan. Di situ mereka terbantu sekali untuk mengecek apakah kiriman kata saya ini bagus tidak bagus dan seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, untuk kelompok-kelompok dengan progres atau percepatan yang kurang itu biasanya memang saya dorong untuk banyak bertanya dan saya dekati secara pribadi di kelompok tersebut gitu. Karena memang konsultasinya sistemnya saya kalau di luar jam kita adalah dengan WA. Mereka saya persilakan untuk WA dan mereka memberikan draft pada saya. Di situ saya bisa memberi tanda di sini salah, ini konjungsinya mungkin harusnya bukan dalam tapi sebagai. Nah, itu saya bisa ikut mencoret-coret di dalamnya, dan itu saya pikir anak-anak cukup terbantu. Tapi ya tidak semua kelompok seperti itu sebetulnya. Ada juga yang sama sekali saya tidak tahu progres bentuk filenya, istilahnya begitu. Tetapi ketika saya lihat di LKPD-nya itu mereka ternyata baru sampai pada menemukan data dulu, belum bisa menganalisisnya. Nah, itu saya pelan-pelan, biasanya saya coba ayo buat pembuka dulu, saya bantu dengan datanya dipakai apa, yang penting ini saya bilang tiap paragraf mengandung ini, gini. Mereka yang saya tergantung dari datanya mereka. Kadang-kadang mereka itu terjebak dengan apa yang tampaknya kayak wah saya ingin meneliti, mohon maaf misalnya migacuan gitu ya, bahasa promosi migacuan gitu. Sepertinya kan seru sekali, anak itu kan suka kegacuanan. Kebetulan anak yang kelompok yang kurang progresif ini saya lihat tema-temanya itu tidak cukup menarik untuk mereka sendiri karena mereka nggak berani eksplorasi seperti teman-teman. Jadi saya kurang paham, mereka terlalu takut atau kurang motivasi, itu yang sebetulnya saya perlu bantuan itu juga untuk membantu bagaimana ya saran atau pengalamannya memberikan treatment yang berbeda pada anak-anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Menurut Bu Yuli, treatment atau sesuatu langkah atau strategi yang bisa digunakan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dalam arti mereka secara materi mungkin tahu tetapi tidak bisa lepas mengeksplor materi-materi yang sebenarnya itu bisa dilakukan. Kalau pandangan Bu Yuli bagaimana, selain memberikan langkah
jabaran tentang pembuatannya sedetail mungkin begitu, atau langkah yang digunakan Bu Yuli itu sudah mendekati mereka untuk memahami isinya? Iya. Bagaimana langkah yang lain yang mungkin bisa Ibu Yuli lakukan? Iya. Solusi yang lain saya percobaan bagaimana? Begini Bu, saya percobaan itu satu kelompok yang sedikit agak sulit itu. Saya minta seperti sejawat dengan kelompok yang sudah selesai dengan saya, maksudnya sudah 90% selesai itu. Saya minta untuk ayo coba kita bertanya pada kelompok yang sudah selesai, ini loh temanmu, coba mana, saya panggil si kelompok yang namanya anak sini, kelompokmu mana bawa kerjaannya ini, temanmu ada kesulitan, ayo tak bantu, coba sampean jelaskan istilahnya gitu, kamu mau perlu bertanya apa, coba temanmu membantu jawab. Mungkin kalau penjelasan saya kurang bisa dimengerti, mungkin temannya bisa memberikan penjelasan versi anak gitu loh, mungkin maksudnya bahasanya begitu. Itu yang kemarin saya baru percobaan satu kelompok ada yang gitu, saya berikan ini kelompok yang bagus, coba kelompoknya lagi gitu, saya coba berikan yang susah, kamu kok bisa bagus begini, coba ceritakan seperti apa. Dan saya senangnya karena saya bisa jamin jurusan ini bebas plagiasi Bu. Karena apa? Karena ini betul-betul data di lapangan. Sepandai-pandainya AI itu tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan kompleks, misalnya buatlah karya ilmiah dengan data tentang bahasa promosi produk labeling gitu, jadi tidak bisa, karena produknya saya suruh bawa, saya suruh foto, kata-katanya itu apa, mana yang bagus tidak bagus, kan tidak bisa di istilahnya dimanipulasi. Jadi saya pikir mereka bisa belajar lah, tidak plagiasi. Itu langkah yang saya coba kemarin katanya juga terhadap keinginan anak-anak untuk lebih berani mengeksplor ya materinya. Saya khawatir saya kurang komunikatif atau mereka takut dengan saya, kadang itu ada kekhawatiran. Bahasa yang mungkin mereka pahami ternyata lebih dekat dengan anak-anak gitu. Sepertinya seperti itu. Kemudian yang paling menurut Bu Yuli perlu sekali mendapat tekanan atau terkesan sekali di kelas 11.4, bahwa kita tahu saya sendiri juga merasa bahwa di kelas 11.4 ini anaknya spesial itu tadi ya, spesial banget ya, dan Bu Yuli memilih kelas yang memang sangat hebat. Nah, apa yang menjadi daya tarik Bu Yuli masuk di kelas 11.4 yang menjadi daya tarik, kenapa kok memilih yang anak yang biasa saja sedangkan ada kelas yang karena pas itu kalau ukur Bu Fitri, kalau saya di situ berhasil, maka kelas lain saya akan mudah mengambil yang menurut saya gitu. Jadi ketika kelas dengan tantangan tersulit itu saya bisa membereskan dalam tanda kutip. Tentu 11, 1, 2, 3 itu tidak perlu ada punya kesulitan yang berat. Jadi saya sebetulnya ingin memantau dulu secara garis besarnya bahwa nanti kalau dalam kelas dengan tantangan tertinggi itu masalahnya seperti ini. Mungkin di kelas lain yang masalahnya lebih rendah saya jauh lebih bisa menghandle-nya atau membuat solusi yang setidaknya kurang lebih sama seperti yang saya temukan di kelas itu. Terutama dalam afektifnya itu, terutama di kelas itu tuh mungkin tipe pembelajar gerak itu, jadi harus disuruh bergerak, mencari data keluar itulah yang baru mereka suka kelas itu. Tidak tahan untuk studium. Kesannya bahwa di kelas itu memang harus ada seperti formula yang harus kita siapkan. Guru harus menjadi motivator sekaligus mendorong mereka agar dia menemukan potensinya itu. Ternyata Bu Yuli di sini dapat menemukan potensi dari anak kelas 11.4 yang kemungkinan anaknya kita anggap sebagai tanda kutip ya secara efektif juga kurang, secara sikap juga mereka sangat kurang. Tapi dianggap ketidak kelas itu kan cukup ramai, dalam arti mereka sangat bisa diajak seru-seruan dalam pembelajaran itu. Nah, karena tipe seperti itu mereka sebetulnya hanya perlu stimulus yang menyenangkan versi mereka gitu. Artinya mereka kurang suka digurui, kurang suka diseru-seru, dan mungkin itu yang harus kita tekankan juga ketika menurut saya kelas itu tuh perlu sekali sering diajak diajak untuk pendekatan yang berbeda yang berbeda. Betul. Selanjutnya Bu Yuli, rencana tindak lanjut ke depan untuk pembelajarannya Bu Yuli, karena memang ini terkait dengan penulisan karya ilmiah esai ya, dimana saya yakin anak-anak itu kesulitan sekali. Karena data yang harus dibuat mulai dari turun gunung sampai dia berada di
kelas sampai dia konsultasi, kemudian menghasilkan sebuah produk dan akhirnya nanti rencananya Ya, bagaimana? kebetulan ini kan untuk selain pengumpulan secara bentuk fisik dan file itu saya berencana membuat ini antologi esai. Mungkin kalau antologi puisi kita sudah pernah terbiasa, nanti itu kan kita juga sudah pernah. Tapi yang antologi esai atau tulisan dalam tanda kutip agak serius ini kan belum pernah. Ini saya bercita-cita untuk membukukannya semuanya. Mungkin biar mereka merasa paling tidak ada kenangan-kenangannya di perpustakaan gitu. Jadi harapannya mereka dari hasil karyanya itu bisa dinikmati kemudian dapat. Nah, betul. Meskipun mungkin tidak sempurna, mungkin banyak ini, tapi ya itu proses. Di kelas 11 ini berarti nanti apakah ada materi berkesinambungan di materi kelas 12? Oh iya betul sekali. Kelas 2, terutama kelas 12. Kelas 12 itu ada satu materi juga itu kebetulan karena ini adalah karya ilmiah. Nanti di kelas 12 itu khusus ada satu checklistnya itu berbunyi salah satu teks wacana itu adalah kritik dan esai. Jadi pendalaman lebih lanjut dari esai yang hari ini di kelas 11. Kalau misalnya ini nanti mereka sudah cukup paham, maka di kelas 12 saya pikir jauh lebih mudah umumnya untuk masuk dalam konteks esai sastra dan kritik sastra itu. Kalau ini kan esai kebahasaan, nanti yang kelas 12 itu esai dan kritik sastra. Lebih ke bentuknya, ke bentuk sastranya, dan itu sangat menunjang sekali. Ada keterkaitan berkesinambungan dari materi kelas 11 ke materi ke kelas 12. Ya, terima kasih Bu Yuli atas bincang-bincang kita. Setelah pasca observasi, saya belajar banyak tentang Bu Yuli, bagaimana Bu Yuli membangun sebuah image di kelas. Saya garis bawahi bahwa panjenengan punya cara lain untuk mendekati bahwa anak ini spesial. Itu menurut saya penilaian khusus, bahwa guru itu memberikan kesempatan kepada murid untuk mendapatkan anak itu berpotensi lebih. Panjenengan sudah dapat melakukan itu, kemudian capaian dari tujuan pembelajaran ternyata sampai detik ini berjalan dengan baik walaupun tidak sesempurna perencanaan, tapi hasilnya bisa dinikmati, otomatis akhirnya nanti bisa dinikmati. Semoga hasil dari pembelajaran ini bisa akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas wawancaranya, atas percakapannya hari ini. Tetap semangat Bu Yuli. Juga kita sama-sama. Sami-sami. Terima kasih banyak. Saya akhirnya assalamualaikum.